Assalamualaikum anak-anakku sayang yang solih dan solihah. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Sulaiman dan pasukan semut. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilauan permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu kepadanya, sehingga ia menjadi nabi yang adil, bijaksana, dan cerdas. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaan itu, ia dapat bepergian mengendarai angin. Ia juga dapat memerintahkan jin dan burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut dan ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Shishhiban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Nah, itu tadi ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa. Hahaha. Ia kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tua, ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Anak-anakku sayang, tahukah kalian, Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Anak-anakku sayang, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman dengan semut ini? Ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok Nabi yang cerdas, kaya, dan kaya raya. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaannya, ilmu, dan keistimewaan yang dia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman, membuat Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami rasa takut yang dialami para semut itu. Karenanya ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu tadi kisah Nabi Sulaiman dengan pasukan semut. Kisah ini ada di dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Demikian tadi kisah yang Ustazah berikan hari ini. Semangat belajar untuk anak-anakku semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.